Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang dinamika konflik dalam organisasi. Oke, sebelum itu saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok saya. Yaitu yang pertama ada Amelia Sete Utami, yang kedua ada Dandi Pidian Rahmat, yang ketiga ada Kayla Dias Andrianti, lalu yang keempat ada saya sendiri yaitu Muhammad Rehan Haryadi, lalu ada Sultan Rafi Taufikur Rahman, dan terakhir ada Viena Nuraini. Di bagian pertama, saya ingin menjelaskan definisi dari konflik. Apa sih konflik itu? Konflik berasal dari kata kerja Latin yaitu configere, yang berarti saling memukul. Konflik sendiri dapat diartikan sebagai ketidaksepakatan antara dua atau lebih pihak yang memiliki kepentingan atau tujuan yang saling bertentangan. Di dalam kelompok kerja organisasi, konflik merupakan suatu hal yang tidak dapat terhindarkan. Konflik sendiri pun dapat memiliki dampak positif atau negatif, tergantung dari cara menghadapinya. Dapat disimpulkan bahwa dinamika konflik dalam organisasi adalah suatu keadaan yang selalu berubah, di mana terdapat sebuah perkumpulan yang memiliki tujuan masing-masing dan tidak dalam perjalanannya, sehingga menimbulkan berbagai masalah baru yang merugikan banyak pihak. Nah, ini adalah perubahan konflik, ada pandangan lama dan pandangan baru. Kalau yang pandangan lama itu dapat dihindarkan, terus disebabkan oleh kesalahan-kesalahan manajemen dalam perancangan dan pengelolaan organisasi atau pengacu. Yang ketiga, mengganggu organisasi dan menghalangi pelaksanaan optimal. Yang terakhir, tugas manajemen adalah menghilangkan konflik. Sedangkan kalau yang pandangan baru itu tidak dapat dihindarkan, timbul karena banyak sebab, termasuk organisasi, perbedaan tujuan yang tidak dapat dihindarkan, perbedaan dalam persepsi atau nilai-nilai pribadi, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, membantu atau menghambat pelaksanaan kegiatan organisasi berbagai derajat. Lalu yang terakhir, tugas manajemen adalah mengelola tingkat konflik dan penyelesaiannya. Jenis-jenis konflik. Orang mengelompokkan konflik dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama, konflik peranan yang terjadi dalam diri seseorang atau person role konflik, di mana peraturan yang berlaku tidak dapat diterima oleh seseorang sehingga orang itu memilih untuk tidak melaksanakan sesuatu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, ada konflik antar peranan atau inter role konflik, di mana orang menghadapi persoalan karena dia menjabat dua atau lebih yang saling bertentangan. Misalnya saja anggota serikat pekerja yang juga pengawasan atau mandor perusahaan. Bentuk ketiga, konflik yang timbul karena seseorang harus memenuhi harapan beberapa orang, atau yang bisa disebut dengan intergender konflik. Misalnya, suatu fakultas harus memenuhi permintaan yang berlainan para ketua jurusan. Yang terakhir, bentuk keempat konflik yaitu konflik yang timbul karena disampaikannya informasi yang saling bertentangan, atau yang bisa disebut dengan intergender konflik. Selanjutnya ada jenis-jenis konflik menurut T. Hani Handroko 1984. Yang pertama, konflik dalam diri individu. Konflik yang terjadi bila seorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang dia harapkan untuk melaksanakannya. Bila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan atau bila individu diharapkan untuk melakukan lebih daripada kemampuannya. Yang kedua, ada konflik antara individu dalam organisasi yang sama. Konflik dalam hal ini sering diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian. Konflik ini juga berasal dari adanya konflik antar peranan seperti antara manajer dan bawahan. Selanjutnya, yang ketiga ada konflik individu dan kelompok. Jenis konflik yang berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Sebagai contoh, seorang individu mungkin dihukum atau diasingkan oleh kelompok kerjanya karena melanggar norma-norma kelompok. Yang keempat, ada konflik antar organisasi. Jenis konflik yang timbul akibat bentuk persaingan ekonomi dalam sistem perekonomian suatu negara. Konflik ini telah mengarahkan timbulnya pengembangan produk baru, teknologi, dan jasa. Harga-harga lebih rendah dan penggunaan sumber daya lebih efisien. Jenis-jenis konflik dalam organisasi yang terakhir adalah konflik antar kelompok dalam satu organisasi yang sama. Konflik jenis ini biasanya terjadi karena adanya pertentangan kepentingan antar kelompok. Lalu yang selanjutnya, ada cara penanggulan konflik lini dan staf.
Yang pertama, tanggung jawab lini dan staf harus ditegaskan. Secara umum, anggota lini bertanggung jawab atas keputusan-keputusan operasional organisasi, atau dengan kata lain, mereka harus bebas menerima, mengubah, atau menolak saran-saran staf. Di lain pihak, para anggota staf harus bebas untuk memberikan saran bila mereka merasa hal itu diperlukan, tidak hanya bila anggota lini memintanya. Lalu yang kedua, ada mengintegrasikan kegiatan-kegiatan lini dan staf. Saran-saran staf akan lebih realistik bila berkonsultasi terlebih dahulu dengan anggota lini dalam proses penyusunan saran-saran mereka. Konsultasi staf lini ini juga membuat para anggota lini bersedia mengimplementasikan gagasan-gagasan staf. Lalu yang ketiga, ada mengajarkan lini untuk menggunakan staf. Manajer lini akan lebih efektif memanfaatkan keahlian staf bila mereka mengetahui kegunaan staf spesialis bagi mereka. Dan yang terakhir, yaitu keempat, mendapatkan pertanggungjawaban staf atas hasil-hasil. Para anggota lini akan lebih bersedia melaksanakan saran-saran staf bila para anggota staf ikut bertanggung jawab atas kegagalan yang terjadi. Pertanggungjawaban ini juga akan membuat para anggota staf lebih berhati-hati dalam menyusun saran-saran mereka. Dari presentasi tadi sudah kita jelaskan mulai dari definisi konflik, perubahan konflik, jenis-jenis konflik, dan cara penanggulangan konflik lini dan staf. Kurang lebihnya mohon maaf, saya perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.